Saya dipanggil oleh Ibu Mega mengatakan, ini saya bicara sebagai ketua umum, hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu saya tunjuk menjadi wakil gubernur mendampingi Pak Pramono Anung. Kaget saya. Pertama yang saya kaget bukan masalah wakil gubernurnya. Masalah apanya? Masalah Pramono Anungnya. Saya bilang, Bu, saya nggak ragu terhadap kemampuan dia, cuman saya bertanya, apa mau? Karena saya dalam prediksi, saya kenal Mas Pram udah lama, sejak beliau masih sempat jadi sekjen segala macam, anggota DPR berapa kali, dan sekarang di Seskap. Kalau secara administrasi mereka udah deh, Mas Pram udah paling tepat lah. Tapi pertanyaan saya apa beliau mau? Karena level beliau bukan di situ, gitu kan? Nah, ada satu bahasa yang membuat saya agak bukan terkejut, tapi terkesima. Di saat Ibu bilang, no, sebentar lagi DKI akan ditinggal pergi. Maksudnya apa, Bu? Sudah nggak ada lagi I-nya, sudah nggak ada lagi ibu kota. Yang jadi adalah DKJ. Daerah khusus. Setelah itu Jakarta mau jadi apa? Dan dia tunjuk saya, kamu orang Jakarta, kamu orang Betawi. Setelah Betawi ditinggal pergi, kamu mau bikin apa? Itu membuat saya, keluh lidah saya, tidak terpikir saya akan mengundurkan diri dan menolak perintah itu. Terngiang saya almarhum Babe Sabeni ngomong, sekali-kali gue mau jadi gubernur. Kemauan Babe supaya lo bisa pinter sekolahnya, bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat. Jangan kayak Babe jadi supir, atau lo ntar jadi tukang buah, tukang layangan, calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Jadi romantisme saya tuh mengawang. Tapi mengenai abang yang tadi abang bilang bahwa wah kaget ketika diminta maju tiba-tiba. Tapi saya kok nggak yakin sekaget itu karena rame dibicarakan abang tadinya mau maju sama Pak Anies kan. Dan sampai pada akhirnya juga abang juga ketemu juga sama Pak Anies kan lagi jalan begini. Ntar gue nyebut merek lagi. Nggak apa-apa silakan Bang. Artinya begini, seminggu sebelum saya dipanggil Ibu, isu-isu, ya maaf saya kan ketua DPP. Setiap hari saya rapat ngurus pilkada se-Indonesia. Abang ketua DPP bidang? Saya bidang di kebudayaan. Ya. Disitulah terdengar, Dul siap-siap ya, Dul siap-siap apa sih? Saya cuma dengar dua nama, jujur aja, antara Mas Anies sama Ahok. Gitu kan. Waduh, ini dua-duanya punya kekuatan yang luar biasa kan. Mas Anies banyak melakukan pembangunan, Ahok banyak melakukan juga pembangunan. Ini menarik gitu kan. Abang maunya siapa tuh di antara dua itu tadinya? Saya tentu sebagai petugas partai kan harus siap dengan siapa saja. Itu ada dalam ADART. Jadi petugas partai itu bukan jongos, bukan pesuruh. Tapi memang kita ini ditugaskan. Hampir 2 jam saya dampingin Bang Anies. Waktu Bang Anies ke DPP. Tapi sebetulnya pada hari itu ada rapat memutuskan beberapa provinsi, gubernur segala macam. Tapi memang saya tidak punya bayangan hari itu akan diputuskan Jakarta. Nggak ada, makanya saya damping ngobrol aja. Tapi Abang udah tahu bahwa Pak Anies itu sudah pamitan ke orang tuanya, sudah pakai batik merah. Saya nggak tahu. Siap-siap. Saya nggak tahu. Saya baru tahu di sana segala macam gitu. Teman-teman bilang lah. Ya, saya minta maaf kalau Bang Anies bilang, gue sebetulnya biasa, gue pergi pasti cium tangan. Iyalah sama kayak Sidul. Pergi juga cium tangan, mau jadi apa, kita cium tangan aja kan temannya kan. Nah, jadi singkat katanya Bram, iya di partai itu kita sangat demokratis. Siapa yang setuju, siapa yang tidak. Yang setuju berapa persen, yang tidak berapa persen. Itulah Ibu mengambil keputusan. Tiba-tiba keputusannya Pramono Anung, kaget dong saya. Waduh, asik nih. Buat saya asik. Karena memang kalau memang Jakarta ditinggal dan menjadi kota yang baru, ini harus ditata ulang dari awal. Nah, Pramono Anung lah orangnya. Menurut saya. Gitu. Ahok sempat ngobrol juga? Ahok sempat ngobrol. Kalau Ahok tahu kan, nggak usah ngobrol, dia ngoceh aja kan. Ya karakter Ahok kan seperti itu. Makanya surprise lagi. Oke, kita biasa. Begitu kita nggak ditunjuk, kecewa pasti, Cing. Cuman kan kita paham-paham dong. Mungkin ada strategi lain. Ini politik gitu kan. Ahok orangnya sangat, ya memang Ahok begitu karakternya. Tapi kalau udah keputusan, apapun dia ya patuh. Gitu. Oh, itu ada keputusan Bang. Tapi banyak juga ada harapan tadinya nih tadinya ya. Kalaupun memang ya dipasangkan dengan Mas Pram, banyak yang bertanya kenapa nggak
Dul aja yang jadi calon gubernurnya, Mas Pram cari calon wakil gubernurnya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya seberapa senior Mas Pram melanglang buana di dalam politik. Saya tahu Mas Pram, saya ikuti karirnya. Tapi lepas daripada itu, bahwa kelihatannya secara profiling banyak publik yang menanyakan bahwa seharusnya Bang Dul lah yang jadi calon gubernurnya gitu. Mungkin kalau dilihat secara pengalaman, beliau harus diakui. Ya, kalaupun misalnya nih, Bram, misalnya ibu minta saya jadi gubernur, Pramono jadi wakil, saya nggak mau. Karena? Saya mau Mas Pram jadi gubernur. Cukup bagi saya jadi wakil gubernur. Karena sistem pemerintahan ini beda, Bram. Kita maaf, saya 10 tahun di dunia birokrasi. Hanya ada 2 tugas, yaitu pilihan wajib dengan pilihan urusan wajib dengan urusan pilihan. Wajib itu masalah dasar, kesehatan, pendidikan, segala macam lah. Nah, ini harus ketat. Maaf, Pramono Anung ini orang sangat ketat terhadap administrasi. Kalau saya masih muda, saya seniman, saya budayawan. Minta maaf, mungkin saya bisa gedein seniman budayawan ya. Tapi pendidikannya, kesehatan, gue masa bodoh gitu kan, nggak bisa. Harus balance. Kirainnya abangnya nggak pede gitu, padahal kan udah pernah. Sekarang kalau masalah nama Pramono kalah sama gue. Iya kan abang kan sudah jadi. Bisa begitu, saya sadar gitu loh. Sadar, Bram. Maaf. Ya kalau sekedar jabatan, gue pernah jadi gubernur. Itu yang aku maksud. Abang kan sudah pernah jadi gubernur di Banten, gitu kan ya. Dan warga secara jumlah juga lebih masif di Banten dibandingkan dengan DKI Jakarta, gitu kan. Udah, ini cukup deh 5 tahun gue jadi wakil, besok gue baru jadi gubernur. Berarti ada cita-cita yang lebih besar kali itu. 10 tahun lagi umur gue udah 75 lagi. Belum tentu gue kuat ngomong begini. Saya hanya tergelitik ketika mengingat apa yang disampaikan oleh Babe Sabeni dalam skripnya. Kan yang disebutkan, Dul, kira-kira doanya akan jadi gubernur. Gitu kira-kira ya narasinya, kurang lebihnya. Bukan calon wakil gubernur gitu kira-kira. Tapi mengenai itu, Bang Dul, saya ajak ke sana. Itu benar-benar spontan, impromptu, atau barangkali gini, Bram, ada di dalam skripnya nggak sih waktu gini, itu? Bram, kamu bisa cari jejak digital. Ternyata Babe itu pernah ngomong dalam film Cyrano. Itu tahun 72. Zaman itu saya sama Ratmi B29, jadi saya diangkat sama Babe jadi tukang tahu goreng. Dia ngomong, nih bakal jadi calon gubernur Jakarta. Itu dari dulu dia udah ngomong. Memang orang mungkin lebih ngeh lewat sidul. Jadi maaf, Bram, inilah kolam renang sekarang ini saksi bisu tempat Babe duduk di tengah. Dulu nih tempat sampah. Nah, itu rumah gue ini di komplek. Cuman ini kampung, bukan tanah komplek. Ini dia ngelamun. Sekali-kali gue mau lihat dulu, jangan jadi tukang layangan, jadi tukang buah, jadi tukang ini. Gue mau lo jadi gubernur. Itu berkali-kali dia bilang, sampai adegan di rumah di depan warung. Itu menjadi aneh. Maaf, ukuran gubernur waktu itu dia kan tidak ngomong tentang Jakarta. Betul. Dia mau Sidul jadi gubernur. Gue pernah jadi gubernur. Banten. Tercapai cita-cita itu. Tercapai cita-citanya. Kalau sebagai gubernur DKI, sabar. Ada waktunya. Dan ikuti prosesnya. Ikut prosesnya. Luar biasa, Bang Dul. Dan Bang Dul, tentu proses ini juga nggak mudah ya, Bang. Karena kita melihat dalam upaya untuk mencapai cita-cita itu harus ada yang dikorbankan. Abang disebutkan juga mundur dari anggota DPR ya, Bang ya. Ini tapi tersisa tinggal berapa bulan lagi sih ini sebetulnya? Oktober kan tanggal 1 pelantikan. Betul. Ya, tapi Abang kan akan dilantik kan nanti tanggal 1? Saya udah mundur. Abang nggak takut kehilangan jabatan? Nggak. Ini kan belum pasti nih, Bang. Kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan kan bisa jadi Abang kehilangan sesuatu yang udah dipegang nih, udah didapatkan. Abang melihat kota ini akan jadi apa dan apa yang akan berbeda di Jakarta apabila Bang Rano Dul Karno yang menjadi wakil gubernur?